Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang keintiman ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita membahas tentang keintiman, kita harus membahas tokoh ini Bapak Ibu ya. Namanya Daud Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, pengakuan datang dari Tuhan Bapak Ibu bahwa Tuhan berkenan dalam kehidupan Daud. Kenapa dia berkenan? Ya karena dia the man of worship. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Bapak Ibu. Keadaan gak akan lebih baik. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan tetap bisa kita raih Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kenapa kita perlu intim sama Tuhan supaya kita ngerti jalan-jalan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu putuskan hari-hari ini, jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara, itu yang paling penting. Ya, satu hari saya kesaksian dulu nih Bapak Ibu ya. Satu hari saya melayani di sebuah gereja Bapak Ibu. Biasa kan kalau saya setelah selesai khotbah, kemudian gembalanya maju ke depan, doa berkat. Nah saya biasanya udah lari ke depan pintu Bapak Ibu. Itu udah biasa dari dulu Bapak Ibu ya. Saya berusaha untuk salamin jemaat Bapak Ibu. Waktu saya salamin jemaat, tiba-tiba ada seorang ibu. Biasa ibu-ibu kan kalau kita tolak tuh rasanya gak enak ya. Ibu-ibu ngomong begini, Pak Pendeta, saya boleh ngobrol gak sama Bapak? Oh boleh Bu, silakan. Waktu dia ngobrol, dia curhat Bapak Ibu. Dia ngomong begini, saya lagi sebel ya sama suami saya. Kenapa Bu? Jadi di rumahnya tuh dia punya pohon sengon Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pohon sengon? Ya saya juga gak pernah lihat itu model pohonnya, model kayak gimana. Bapak. Tapi dia katakan dia punya pohon sengon. Dan katanya pohon sengonnya ini kalau satu pohon Bapak Ibu itu dijual satu pot, katanya harganya bisa 500 sampai 600 ribu. Itu di zaman itu Bapak Ibu harganya segitu. Nah dia punya puluhan pohon Bapak Ibu. Nah kenapa dia sebel sama suaminya? Karena satu hari supirnya datang sama suaminya. Supirnya ngomong begini, Pak, saya minta izin nih Pak, boleh gak Pak saya minta pohon sengonnya Pak? Saya bayarin deh Pak. Nah suaminya langsung terpancing. Mau dibayarin berapa duit? Semua saya bayarin 1 juta. Satu tadi berapa harganya? 500 sampai 600. Semuanya ditawar berapa? Nah masalahnya suaminya gak ngomong-ngomong lagi sama istrinya. Istrinya gak dilibatkan. Yang mengerti katakan haleluya. Ya kan begitu pohon sengon dipotongin. Begitu istrinya lihat, istrinya langsung ngambek. Bapak Ibu, kenapa istrinya ngambek? Karena istrinya gak dilibatkan Bapak Ibu. Makanya karena istrinya gak dilibatkan dalam penjualan pohon sengon itu, akhirnya suaminya harus tidur di kursi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Dari sini saya belajar apa Bapak Ibu? Istri aja kalau kita gak libatkan Bapak Ibu, ya kan? Bisa marah dia Bapak Ibu. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan dari apapun yang kita alami, dari apapun yang kita putuskan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kenapa kita perlu membangun keintiman Bapak Ibu. Supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya mengerti bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi kalau kita menangkap, ya, kita mengenal, kita bertumbuh dalam keintiman sehingga kita tahu jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya gak tahu bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Saya menikah dengan istri saya nih udah 10 tahun Bapak Ibu. Ya, kami pacaran dari SMA ya. Jadi kira-kira saya kenal sama istri saya tuh 20 tahunan lebih Bapak Ibu ya kan. Ya, selama kurun waktu 20 tahun Bapak Ibu ada kalanya begini Bapak Ibu. Istri saya tuh gak perlu ngomong. Ada kalanya dari tatapan matanya aja saya bisa ngerti. Dia lagi suka atau dia lagi gak suka. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak? Dari senyumnya aja kita udah tahu Bapak Ibu. Iya kan? Boleh atau gak boleh. Dari senyumnya tanpa harus berkata-kata. Pertanyaannya, kenapa saya peka menangkap tatapan mata? Kenapa saya peka bisa menangkap maksud dari senyuman istri saya? Karena saya mengenal dia Bapak Ibu. Ya,
Oleh sebab itu kenapa kita perlu intim sama Tuhan, supaya semakin hari kita di dalam Tuhan, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita mengerti jalan-jalannya. Yang mengerti katakan amin. Ya, ada satu bagian ayat firman Tuhan yang hari ini kita mau pelajari Bapak Ibu. Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ini ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Daud katakan apa Bapak Ibu? Daud katakan begini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Daud kemudian mengidentifikasi dirinya. Dia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya kenapa Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun? Kenapa Daud tidak menggambarkan dirinya seperti pohon jengkol? Tetapi aku ini seperti pohon jengkol yang bertumbuh dalam rumah Allah. Kenapa zaitun Bapak Ibu? Kenapa bukan pohon jengkol? Ya karena di Israel tidak ada jengkol Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau nanti kan bulan apa ya, mau pergi ke Israel ya. Ya, saya mau kasih tahu informasi, tidak ada jengkol di sana. Jadi kalau kecanduan jengkol, bawa sendiri. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, di sana adanya pohon zaitun Bapak Ibu, ya kan? Pohon zaitun itu bertumbuh di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan saya ya pergi ke satu tempat di sana namanya Taman Getsemani. Bapak Ibu akan melihat bahwa yang namanya pohon zaitun itu bisa hidup ratusan tahun Bapak Ibu. Akarnya itu sampai nongol dari tanah Bapak Ibu. Bisa hidup ribuan tahun. Nah, Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Kenapa dia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun? Ada sesuatu yang istimewa dari pohon zaitun Bapak Ibu. Satu hari ya, saya biasa kan kalau ke Israel itu kan biasa kita satu meja kan sama tour guide lokalnya Bapak Ibu ya. Ada teman saya tuh namanya Ramzi Bapak Ibu. Dia tiap kali makan Bapak Ibu, dia selalu tuangin minyak zaitun Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan? Itu tour guide luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, orang Kristen tapi masih ngerokok Bapak Ibu. Tapi badannya udah gempal Bapak Ibu, tapi jalannya kuat Bapak Ibu. Saya pikir ini orang ngerokok ya, tapi jalannya kuat, badan gempal. Kenapa dia bisa begitu? Itu dia, karena tiap hari makannya selalu ditaburi zaitun Bapak Ibu. Ada sesuatu yang istimewa dari zaitun. Bapak Ibu mau tahu kenapa Daud menggambarkan dirinya seperti zaitun? Karena zaitun adalah sebatang pohon, sejenis pohon yang dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dia mau ditempatkan di mana saja, ini pohon tetap bisa bertumbuh Bapak Ibu. Ya kan? Saya pergi bulan Oktober kemarin Bapak Ibu ya, pergi ke Israel musim panas, ada pohon zaitun tetap bertumbuh ya. Kapan hari saya pergi musim dingin, pohon zaitun tetap bisa bertumbuh. Apapun musimnya dia tetap bisa bertumbuh Bapak Ibu. Israel itu beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dua musim. Setuju ya? Musim panas dan musim panas sekali. Itu Indonesia ya kan. Ya, beda dengan Israel. Israel mereka melewati 4 musim Bapak Ibu. Apapun musimnya itu pohon zaitun tetap bisa bertumbuh Bapak Ibu. Dan pohon zaitun bukan hanya sekedar bisa bertumbuh ya di segala musim. Pohon zaitun ditempatkan di puncak gunung dia tetap bisa bertumbuh. Saudara pergi ke Gunung Nebo, tempat di mana ya Musa diperlihatkan tanah perjanjian, di situ ada pohon zaitun. Saudara pergi ke lembah Kidron, ada juga pohon zaitun bisa bertumbuh. Apapun situasinya, dia tetap bisa bertumbuh. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita contoh dari Daud Bapak Ibu. Apapun situasinya, Daud selalu membangun keintiman. Waktu dia membangun keintiman sama Tuhan, apapun situasi dan kondisinya, itu sebabnya dia tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita baca kisah tentang Daud Bapak Ibu, ya kan, Daud dilupakan sama keluarganya. Ya, waktu Samuel datang ke rumah untuk memilih salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel, pertanyaan saya, di mana Daud Bapak Ibu? Daud di padang-padang pengembalaan, dia dilupakan sama keluarganya, bahkan bapaknya sendiri nggak inget sama yang namanya si Daud Bapak Ibu. Semua saudara-saudaranya diperlihatkan sama bapaknya. Samuel lihat,
Samuel nanya sama Isai, ini anak lu gak ada lagi nih, cuman yang ini doang? Enggak ada, cuman yang ini, lupa bapaknya. Betul gak Bapak Ibu? Saya mau nanya Bapak Ibu, anak muda zaman sekarang, kalau gak diingat sama keluarganya, dilupain sama bapaknya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau nggak narkoba, geng motor Bapak Ibu, udah pasti itu aja. Bener gak sih Bapak Ibu? Tapi lihat Bapak Ibu ya, Daud sekalipun dilupakan, nggak diingat sama bapaknya, hatinya tetap intim sama Tuhan. Bahkan di padang-padang pengembalaan, Daud bisa mengeluarkan sebuah mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Halo? Di padang-padang tempat di mana dia dilupakan, hatinya tetap intim sama Tuhan. Dia tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, waktu Tuhan angkat Daud menjadi seorang panglima, tentara Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya mau kasih tahu, ya, Daud itu setiap kali peperangan selalu menang. Kenapa selalu menang? Karena Tuhan menyertai Daud, Bapak Ibu. Jadi dia punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam hal berperang. Tapi yang luar biasa dari Daud, setiap kali dia menemukan medan pertempuran yang baru, dia gak pernah gunakan pengalamannya yang dulu Bapak Ibu. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu cari kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Ada begitu banyak orang kalau punya pengalaman, biasanya kan ngomongnya gitu kan. Gue udah banyak makan asam garam. Setuju gak? Makanya darah tinggi, hipertensi Bapak Ibu. Kebanyakan asam sama garam Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi Daud Bapak Ibu seorang yang sangat luar biasa. Pengalamannya banyak tapi dia selalu cari kehendak Tuhan. Dia punya kerinduan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Waktu dia jadi pahlawan Bapak Ibu, setiap kali dia pulang kembali ke istananya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan-perempuan Israel kemudian punya yel-yel. Katakan sama-sama yel-yel. Ya, makanya Bapak Ibu kalau bikin retret tolong yel-yelnya yang benar Bapak Ibu ya. Karena yel-yel perempuan-perempuan Israel ini justru menghancurkan kehidupan Daud. Karena yel-yelnya berkata apa? Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu, betul gak sih? Dan itulah yang membuat iri hati dalam kehidupan Saul. Dan mulai dari hari itulah Bapak Ibu, Saul kemudian berusaha untuk menyingkirkan yang namanya Daud Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tadi pagi kita bahas Mazmur 63. Latar belakang Mazmur 63, Daud ciptakan itu waktu dia ada di padang gurun Sif, waktu dia sedang ada di dalam pelarian Bapak Ibu. Bayangin, lagi dikejar-kejar, lagi mau dibunuh, lagi mau disingkirkan, masalah besar menghadang kehidupannya. Hatinya tetap melekat sama Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa Daud itu Bapak Ibu. Halo? Waktu dia jadi raja, dia punya segalanya. Satu hari di musim peperangan Bapak Ibu, Alkitab mencatat Daud nganggur. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, Daud nganggur. Nah ini bahayanya Bapak Ibu ya, kalau laki-laki nganggur nih begini nih Bapak Ibu ya, banyak godaannya Bapak Ibu. Oke, katakan sebelah kanan sebelah kiri, laki-laki jangan nganggur. Yang setuju katakan haleluya Bapak Ibu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, Daud lagi nganggur Bapak Ibu. Dia main-main jalan-jalan di sotoh istana. Waktu dia lihat pemandangan yang sangat luar biasa. Daud melihat ada nenek-nenek usia 80 tahun lagi mandi Bapak Ibu. Dahsyat. Kalau dia lihat nenek-nenek gak bakalan jatuh Bapak Ibu. Tapi masalahnya yang dia lihat adalah Bathsheba Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Disitulah Daud jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, waktu Daud jatuh dalam dosa, Tuhan tahu gak perbuatan Daud? Hah? Tidak ada satupun di antara kita di tempat ini yang bisa membohongi mata Tuhan Bapak Ibu. Saudara boleh jago ngeles segala macam, tapi saudara gak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tahu perbuatan Daud, betul gak? Tuhan kirim hamba Tuhan Bapak Ibu. Wah ini hamba Tuhan luar biasa. Badan tinggi, berat berat 83 kilo, tinggi 183 cm, mata sipit. Oh itu saya.
Tuhan kirim namanya siapa? Nabi Nathan Bapak Ibu. Betul gak sih? Tuhan kirim hamba Tuhan untuk menegur Daud Bapak Ibu. Nathan katakan begini, Baginda Raja, ada orang kaya punya banyak kambing domba, ada si miskin cuma punya satu kambing domba. Waktu orang kaya ini kedatangan tamu, dia gak ambil kambing domba yang banyak yang dia punya, dia ambil si miskin punya. Engkau sebagai raja, apa yang harus engkau lakukan? Daud raja punya otoritas Bapak Ibu. Kemudian Daud katakan begini, mana orang kaya tersebut? Gantung dia. Wah, Bapak Ibu dengan pengurapan yang daripada Tuhan, Nathan katakan begini, engkaulah orang kaya tersebut. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu lihat ya, teguran keras dari seorang hamba Tuhan. Harusnya kepala Nabi Nathan bisa copot Bapak Ibu, yang mengerti katakan haleluya. Tapi Bapak Ibu lihat ya, sekalipun Daud jatuh dalam dosa, dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, engkau boleh ambil mahkotaku Tuhan, tapi jangan pernah engkau ambil rohmu daripada aku. Saudara lihat ya Bapak Ibu ya, betapa Daud punya hati yang begitu mau ditegur Bapak Ibu. Apapun situasinya, hatinya itu tetap melekat sama Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya hari-hari ini, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka lakukan kesalahan yang fatal, ketika dosanya di blow up Bapak Ibu, dia mundur daripada Tuhan, dia tinggalkan imannya. Beda dengan Daud Bapak Ibu. Daud sekalipun jatuh dalam dosa, dia tetap ingat Tuhan, bahkan dia bertobat kembali ke jalan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat orang yang intim sama Tuhan adalah orang yang ngerti jalan-jalan Tuhan. Orang yang punya keintiman sama Tuhan adalah orang yang kuat, gak gampang dikalahkan oleh apapun juga Bapak Ibu. Halo. Itu sebabnya Daud katakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Pohon zaitun, pohon yang sangat kuat Bapak Ibu. Dia mau kena badai, dia mau kena apapun, musim kering, musim paceklik, dia tetap bisa bertumbuh. Halo. Jangan jadi pohon anggrek Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah ke Malang gak nih? Tahu Malang Bapak Ibu ya? Saya dulu pernah pendidikan di I3 Batu Malang. Di Batu itu terkenal yang namanya pohon apel. Tahu pohon apel? Pohon apel itu cuma bisa bertumbuh di puncak Bapak Ibu, di tempat yang dingin. Saudara kalau bawa pulang itu pohon apel, bawa ke Jakarta, kira-kira apa yang terjadi? Mati pasti. Beda dengan pohon zaitun Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, jangan jadi pohon apel, jadilah seperti pohon zaitun. Amin. Apapun musimnya, tetap bangun keintiman sama Tuhan. Bangun kerinduan sama Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, kenapa Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun? Yang kedua Bapak Ibu, pohon zaitun itu adalah sejenis pohon yang tidak memerlukan perawatan yang khusus Bapak Ibu. Untuk dia bisa bertumbuh, dia gak perlu dirawat Bapak Ibu. Beda dengan Bapak Ibu yang nanam pohon anggrek. Tahu anggrek Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau piara pohon anggrek, Bapak Ibu gak rawat secara khusus, maka apa yang terjadi? Mati pasti itu pohon. Dulu waktu saya masih kecil Bapak Ibu, rumah saya tuh di Bojong, Bapak Ibu tahu ya Bojong ya. Wah itu lebih terkenal dari Pik 2. Terkenal banjirnya Bapak Ibu ya. Di depan rumah saya tuh lapangan Bapak Ibu. Setiap sore anak-anak sepantaran saya dulu kita sering main di lapangan Bapak Ibu. Waktu kita main di lapangan biasa kita suka main ke rumah temen. Lihat masuk rumahnya ada apa. Tapi ada satu teman kita yang rumahnya gak berani kita masukin. Kenapa? Karena mamanya ini terkenal galak. Dan kalau mamanya lagi marah, itu satu komplek. Suaranya itu kayak subwoofer Bapak Ibu. Bisa menggetarkan jantung kita Bapak Ibu. Oh ya kan? Makanya kita ngeri Bapak Ibu. Nah satu sore waktu kita lagi main di lapangan Bapak Ibu, tiba-tiba teman saya yang mamanya galak ini ngomong begini, bro main ke rumah gue yuk. Hah? Gak berani ya, ada nyokap lu? Tenang, nyokap gue lagi gak ada. Yakin lu? Iya, ayo main.
Karena kita kan dari zaman dulu udah kepo ya Bapak Ibu ya, kepengen tahu apa sih isi rumahnya ya kan. Akhirnya kita masuklah ke rumahnya main. Mungkin ada 10 anak kali itu yang masuk. Begitu masuk ke rumahnya nggak ada orang. Waduh, pesta kita Bapak Ibu ya kan. Wah, kita buka kulkas, ambil air es ya kan, ada kue, kaleng kue Kongguan tahu ya Bapak Ibu yang terkenal. Tahu ya, gambarnya nggak ada bapaknya itu tahu ya. Itu kaleng luar biasa banget ya. Kita buka, kita makan, waduh segala macam. Nah, mamanya ini penggemar kaktus Bapak Ibu. Di meja tamu kaktus, di kulkas kaktus, di kamar mandi, wah semuanya kaktus. Waktu kita lagi main, teman saya aus. Orangnya 10, gelasnya cuma 4, yang mengerti katakan haleluya. Waktu dia mau minum, ada sisa air es di gelas. Waktu dia mau minum ada sisa air es, dia buang Bapak Ibu. Waktu dia buangnya ke kaktus teman mama saya punya itu. Waktu dia lagi buang ditaruh ke kaktus, waduh, itu bisa kairos. Kairos Tuhan tahu ya, kairos ya. Tepat pada waktunya, mamanya pulang Bapak Ibu. Waktu mamanya pulang itu belum masuk pagar Bapak Ibu. Waktu mamanya pulang dia lihat kaktusnya disiram pakai air es. Waduh, mamanya dari luar pagar langsung teriak, "Woi, kurang ajar kalian, ngapain kalian?" Waduh, dia marah-marah, dimaki-maki kita Bapak Ibu. Kita langsung ambil sendal, ambil sepatu, langsung permisi tante ya. Dan percayalah, itu kejadian udah puluhan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, itu hari terakhir saya tidak pernah menginjakan kaki saya di rumah teman saya. Saya mengalami trauma berkepanjangan. Perlu pelepasan Bapak Ibu saya ini kan. Tapi Bapak Ibu saya nanya sama teman saya, "Lu ngapain sih bro? Mamanya sampai marah-marah begitu sama kita." "Gua gak ngapa-ngapain," kata teman saya. "Gua kan cuma nyirem air ke tanaman. Tanaman kan disiram air kan bagus kan bro." Saya baru tahu Bapak Ibu ternyata kalau kita tanam kaktus itu nyiremnya harus ada jadwalnya Bapak Ibu. Gak bisa sembarangan disiram. Apalagi disiram pakai air es. Ini kan tanaman gurun Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Bisa mati Bapak Ibu. Nah banyak orang Bapak Ibu kondisi rohaninya itu gak seperti pohon zaitun. Kondisi rohaninya seperti pohon kaktus Bapak Ibu. Betul gak? Ada orang Bapak Ibu untuk dia membangun manusia rohaninya. Ada orang untuk dia membangun keintiman sama Tuhan. Perlu diingatkan terus Bapak Ibu. Ayo dong doa, ayo dong saat teduh, ayo dong harus diingatkan. Ya kan, harus dikasih tahu Bapak Ibu. Gak bisa punya inisiatif sendiri. Banyak orang seperti itu. Ini yang saya ngomong bukan di GBI Pantai Mutiara, yang saya ngomong di gereja lain. Tapi yang di gereja lain udah mulai main-main kemari semua nih kayaknya. Halo? Banyak orang kayak begitu Bapak Ibu. Dia gak bisa bertumbuh sendirian. Dia harus dirawat, dia harus diingatkan Bapak Ibu. Sama seperti anak-anak Bapak Ibu. Halo? Ada begitu banyak orang dewasa secara umur, tapi mereka gak dewasa secara rohani. Betul gak Bapak Ibu? Dulu waktu anak saya masih kecil Bapak Ibu, usia 3 tahun, 4 tahun, saya latih dia untuk bisa bangun sendiri Bapak Ibu. Saya latih, saya marahin, saya ingatkan terus, "Dek ayo gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi dulu. Dek ayo belajar." Diingatkan terus Bapak Ibu. Sekarang udah kelas 6 SD. Udah gak susah Bapak Ibu saya bangunin. Kadang-kadang dia bangun sendiri, dia pasang waker dia bangun sendiri. Begitu dia bangun dia tahu dia harus masuk kamar mandi. Dia harus gosok gigi, dia harus mandi. Dia harus siapkan diri sendiri Bapak Ibu. Kalau masih kecil Bapak Ibu kita ingatkan terus. Masih lucu Bapak Ibu. Tapi kalau udah tua bangga model kayak begini Bapak Ibu. Saudara masih terus diingatkan. Udah gak lucu lagi Bapak Ibu, yang mengerti katakan haleluya. Ya, semakin dewasa kita secara umur, harusnya begini dong Bapak Ibu. Kita harus punya inisiatif. Kita ngerti kenapa kita harus berdoa. Kita ngerti kenapa kita harus baca firman. Kita ngerti kenapa kita harus beribadah. Kita mengerti kenapa kita harus memberi Bapak Ibu.
Halo, tanpa perlu diingatkan Bapak Ibu. Dan Daud katakan, aku seperti pohon zaitun, aku gak perlu dirawat secara khusus. Aku mengerti untuk apa aku ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu bisa bayangin Bapak Ibu ya. Kalau jemaat 300 harus diingatkan satu persatu Bapak Ibu. Saya takut kok Erwin tambah kurus nanti. Stres mikirin ya Bapak Ibu, setuju gak sih? Iya kan? Ini masih 300, coba nanti kalau 1000 harus diingatkan satu persatu Bapak Ibu. Harusnya enggak dong, harusnya kita mengerti. Harusnya kita punya inisiatif Bapak Ibu. Harusnya kita seperti Daud. Aku ini seperti pohon zaitun yang bertumbuh di rumah Allah. Yang mengerti katakan haleluya. Bagaimana caranya Daud bisa bertumbuh? Yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab katakan begini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kemudian Alkitab katakan begini. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya Bapak Ibu. Kenapa Daud tetap bisa bertumbuh apapun musimnya? Karena Daud bukan hanya sekedar percaya. Bapak Ibu, kata percaya di situ. Ya, dalam bahasa Inggris Ibu, kata percaya itu ada 2 jenis. Yang pertama belief, yang kedua trust Bapak Ibu. Halo? Nah, percaya di sini bukan hanya sekedar belief Bapak Ibu, tapi saudara harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Percayalah Tuhan akan pelihara kehidupan Bapak Ibu. Sama seperti Daud Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia trust sama Tuhan. Tuhan yang terus mengangkat kehidupan Daud. Daud bukannya manusia sempurna Bapak Ibu. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi kenapa dia tetap berkenan di hadapan Tuhan? Dia berkenan di hadapan Tuhan karena hatinya selalu melekat sama Tuhan. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, ya, jangan berfokus kepada hal yang receh Bapak Ibu. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang kekal, yang akan menyertai kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya.